Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah kamu sering mengalami kesulitan memahami materi saat belajar? Jika iya, itu mungkin terjadi karena kamu belum menemukan gaya belajar yang cocok. Memangnya, apa itu gaya belajar dan kenapa itu penting? Simpelnya, gaya belajar adalah cara unik yang digunakan seseorang untuk menyerap, memproses, dan mengingat sebuah informasi. Nah, dengan mengetahui gaya belajar yang cocok, seseorang dapat belajar secara efektif karena alur pembelajarannya sudah disesuaikan dengan level pemahamannya sendiri. Mengetahui gaya belajar peserta didik dapat membantu pendidik untuk merancang metode pembelajaran yang adaptif sehingga meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil dari belajar siswa. Di video ini, saya akan menjelaskan dua dari tipe gaya belajar tersebut. Pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah metode pembelajaran yang mengutamakan indera penglihatan untuk menyerap informasi. Itu artinya, orang dengan gaya belajar visual lebih mudah mengerti materi yang diberikan dalam bentuk visual seperti gambar, video, atau grafis. Mereka lebih mudah memahami informasi yang diberikan jika dijelaskan dengan bantuan gambar. Gambar atau video dapat membuat mereka lebih fokus dan membantu dalam memvisualisasikan konsep dari pembelajaran yang sedang dibahas. Kedua, ada gaya belajar auditori. Apakah kamu pernah melihat atau mengenal orang yang kalau membaca buku atau catatan, mereka membacanya sambil bersuara? Jangan heran, karena mungkin itu adalah caranya memahami isi dari apa yang dia pelajari. Sesuai namanya, orang dengan gaya belajar auditori cenderung lebih mudah memahami informasi melalui pendengaran seperti diskusi atau mendengarkan ceramah. Mereka lebih senang mendengarkan materi daripada hanya melihat atau membaca. Sehingga mereka lebih cocok dengan kuliah interaktif di mana terjadi diskusi antara satu dengan yang lainnya. Untuk gaya belajar, saya merasa lebih cocok dengan kombinasi dari dua gaya belajar tadi. Alasannya adalah saya adalah tipe orang yang gampang bosan dan terdistraksi oleh hal lain. Jika hanya diberikan materi yang berupa gambar atau grafis saja, dengan sedikit informasi di dekatnya, saya akan bingung karena tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Nah, sementara itu, jika saya mendapatkan materi dalam bentuk ceramah saja, saya kesulitan untuk mempertahankan fokus karena mendengar suara lain atau karena bosan. Jadi untuk belajar saya membutuhkan materi dalam bentuk visual untuk mempertahankan fokus yang diiringi dengan penjelasan berupa ceramah untuk bisa lebih mengerti isi dari pembelajaran yang sedang dibahas. Baik, pemaparan materi saya tentang gaya belajar akhirnya sudah selesai. Untuk kekurangan saya, semoga bisa dimaklumi. Saya insya Allah akan terus melakukan improvisasi untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.